Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Dalam konteks hubungan antar negara, berbagai negara dapat melakukan kegiatan intelijen termasuk penggunaan teknologi pengintai seperti balon, drone, satelit, atau pesawat mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Seperti operasi intelijen yang telah dilakukan oleh AS selama beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1956, Lockheed U-2 Dragon Lady menjadi pesawat Amerika Serikat pertama yang berhasil masuk ke wilayah udara Uni Soviet. Militer AS percaya bahwa Rusia memiliki kemampuan radar yang serupa dengan mereka, sehingga mereka merasa U-2 akan aman-aman saja. Namun, kenyataannya radar Rusia jauh lebih unggul. Dalam lebih dari 10 hari penerbangan, Soviet sudah berhasil melacak pesawat mata-mata AS pada altitude yang tinggi saat sedang mengambil foto instalasi rudal Soviet. Ini menjadi awal dari permainan kucing-kucingan yang berlangsung selama beberapa dekade. Dan hasilnya, 5 pesawat U-2 ditembak jatuh oleh sekutu Rusia, dalam hal ini PRC atau Republik Rakyat Tiongkok. Pesawat ini dirancang khusus untuk pengintaian high altitude dan menjadi salah satu pesawat mata-mata terbesar sepanjang masa. Meskipun hanya diproduksi sebanyak 104, pesawat yang sangat unik ini beberapa masih digunakan dalam misi hingga saat ini selama hampir 70 tahun. Dragon Lady adalah pesawat yang sangat unik dengan reputasinya sebagai pesawat yang sulit untuk diterbangkan dan juga sulit untuk mendarat. Pesawat ini juga mengharuskan para pilot menjalani rutinitas yang cukup ekstensif sebelum mereka dapat diberikan izin untuk terbang. Setelah berada di udara, pesawat ini dapat mencapai ketinggian hingga 80.000 kaki atau sekitar 24.384 meter dan melakukan perjalanan lebih dari 11.265 km sambil mengumpulkan data intelijen dan menghindari radar musuh. Sementara para pilot bersiap untuk misi yang akan mereka jalani, U-2 melewati proses persiapan sebelum penerbangan yang juga ekstensif. Sebelum kita lanjut ke proses persiapannya, mari kita bahas mengenai perkembangan teknologi artificial intelligence yang sangat pesat. Salah satunya adalah Oya AI. Pernahkah kamu merasa kesulitan atau merasa tertinggal dengan berbagai perkembangan AI yang begitu pesat? Tak tahu harus memulai dari mana karena tools AI yang sangat beragam yang terpisah di berbagai aplikasi dan web. Oya hadir untuk mengatasi itu semua. Dengan Oya, kamu bisa menghasilkan berbagai konten AI mulai dari chat, teks, image, video, dan voice generation. Semuanya satu paket dalam satu platform. Oya didukung oleh lebih dari puluhan AI engine untuk generasi konten, mulai dari OpenAI dengan variasi model yang terbaru, DeepSeek, Grok, Llama, Gemini, Nvidia, Perplexity, Claude, Serper, Qwen untuk chat atau teks, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, Flux Realism, ClipDrop untuk generasi image dan foto studio. Ada juga Luma, Kling, dan Minimax untuk bikin video, serta Eleven Labs untuk bikin voice clone atau voice filter. Selain itu, Oya dilengkapi lebih dari 150 template fitur yang memudahkan kamu untuk bekerja lebih cepat serta tetap terorganize dengan baik. Dengan Oya, kamu tidak perlu FOMO atau takut ketinggalan update tools AI terbaru, karena di sini semuanya lengkap dan up to date. Tidak perlu langganan ke berbagai aplikasi atau web yang tentunya bikin dompet kering. Cocok untuk personal maupun tim. Tunggu apa lagi? Segera gabung dengan Oya All-in-One AI Tools dan dapatkan diskon hingga 20% melalui link di deskripsi. Mari kita kembali ke pesawat mata-mata. Salah satu hal yang membedakan Dragon Lady dengan pesawat lain adalah kabin semi-pressurized.
Oleh karena itu, para pilot harus mengenakan pakaian khusus pressurized flight suits. Ini seperti pakaian astronot. Pilot juga harus menjalani beberapa prosedur khusus sebelum benar-benar naik ke pesawat. Untuk memastikan pilot mendapatkan oksigen yang dibutuhkan sepanjang penerbangan, oksigen dipompa langsung ke dalam pakaian itu sendiri. Bahkan memakai pakaian saja memerlukan bantuan dari beberapa teknisi penerbangan. Meskipun terasa tidak nyaman, pakaian tersebut sangat penting untuk menjaga pilot terpisah dari elemen ekstrim yang akan mereka hadapi di ketinggian yang tinggi. Mencegah keadaan darurat medis adalah prioritas utama bagi tim U2. Bahkan sebelum pilot dinyatakan siap terbang, ia harus berbicara banyak tentang detail kondisi pribadi dengan dokter dan psikolog. Ini termasuk jenis makanan apa saja yang mereka makan pada hari sebelum dan pada malam sebelumnya. Setelah persiapan, pilot harus menghabiskan sekitar 1 jam bernafas dengan oksigen murni di bawah pengawasan tenaga medis. Ini dirancang untuk menghilangkan nitrogen dari dalam aliran darah pilot, mengurangi kemungkinan pilot mengalami hipoksia atau kondisi tidak adanya cukup oksigen dalam jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh selama penerbangan. And you can breathe. Penting bagi pilot untuk tetap menggunakan oksigen murni sampai setelah mereka mendarat. That's it. Go down. Itulah mengapa pakaian tersebut dilengkapi dengan pasokan oksigen portable. Pasokan oksigen portable didesain mirip dengan koper. Hal ini memungkinkan mereka bernafas hingga mereka bisa terhubung ke pasokan oksigen di dalam kokpit. Setelah pilot tiba, mereka diarahkan ke kokpit di mana mereka dikunci di tempat dan dihubungkan ke pasokan oksigen pesawat. Pilot harus dipasok dengan minuman khusus yang tinggi kalori dengan sedotan panjang. Ini memungkinkan mereka tetap terhidrasi dan terpenuhi kebutuhan gizinya saat berada dalam pakaian terpresurisasi. Karena misi dapat berlangsung hingga 12 jam, sangat penting bagi pilot untuk memiliki segala yang mereka butuhkan dengan jangkauan yang mudah. Setelah mendapat izin untuk terbang, pilot akan mulai mengemudikan pesawat ke landasan pacu untuk lepas landas. U2 merupakan tantangan dalam hal penerbangan karena beberapa alasan. Pertama, pesawat memiliki roda pendaratan bergaya seperti sepeda yang membuat kontrol arah pesawat menjadi sulit. Jika terjadi masalah, sayap pesawat yang mencapai 15 meter dapat bersentuhan dengan tanah dan menyebabkan kecelakaan. Kokpitnya juga sangat sempit dan pakaian terbang yang dikenakan mengurangi visibilitas pilot. Ini adalah alasan utama mengapa mobil spotter digunakan untuk memberikan masukan kepada pilot saat mereka mempercepat di landasan pacu.
Namun, begitu pesawat lepas landas, segalanya akan berubah. Berat ringan pesawat yang dikombinasikan dengan dorongan adalah 7.700 kg, mendorongnya ke atas dengan kecepatan 2,7 km per menit. Dengan kemampuan terbang hingga ketinggian 24.300 meter, terbang dengan U-2 terasa hampir sama seperti mencapai angkasa bagi banyak pilot. Namun saat mendarat, pilot harus menangani masalah terkait visibilitas dan stabilitas. Bobot ringan dan rentang sayap yang besar membuatnya terbang efektif. Tapi di saat yang bersamaan juga sangat merepotkan, karena hanya ada 2 set roda untuk mendaratkan pesawat dengan aman. Sekali lagi, mobil spotter digunakan untuk mengarahkan pilot dengan memberikan informasi tentang posisi mereka dan potensi bahaya yang mungkin mereka hadapi. Karena sayap yang besar, U-2 bisa mencapai kecepatan rendah tanpa stall. Ini memberikan waktu lebih banyak bagi pilot. Ketika pesawat berhenti, mau tak mau salah satu sayapnya akan menyentuh tanah. Pada tahap ini, kru darat akan melampirkan roda sementara yang disebut pogos untuk menstabilkan pesawat saat bergerak di darat. Berbicara tentang pesawat mata-mata, rasanya tidak lengkap jika tidak membahas pesawat paling terkenal, Lockheed SR-71 Blackbird. Amerika menyadari untuk dapat terbang di wilayah udara Soviet membutuhkan kombinasi antara kecepatan yang luar biasa, ketinggian dan kemampuan siluman. Alasan ini membuat Amerika mengembangkan beberapa konsep pesawat mata-mata yang cukup radikal. Namun perkembangan baru datang dari Lockheed yang telah dipilih oleh CIA untuk membuat pesawat mata-mata generasi baru. Model baru ini sama sekali berbeda dengan model-model sebelumnya. Sebuah pesawat yang kini usianya mencapai lebih dari 60 tahun setelah penerbangan pertamanya pada 26 April 1962 dan menjadi jet tercepat yang pernah terbang. Pesawat mata-mata buatan Lockheed yang sangat rahasia ini dikenal sebagai A-12. Pesawat ini awalnya digunakan oleh CIA untuk pengintaian. Selain itu, A-12 dikembangkan sebagai prototipe pesawat pencegat yang dinamai YF-12 dan dipersenjatai dengan air-to-air missile. Juga dikembangkan menjadi M21 yang mampu meluncurkan drone pengintai tak berawak. Namun semua hasil pengembangan A-12 ini lebih dulu pensiun, kecuali SR-71 Blackbird yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat dan digunakan selama beberapa dekade. Blackbird mampu terbang dengan kecepatan Mach 3,2 atau 3.920 km per jam pada ketinggian sekitar 25 km di atas permukaan laut alias berada di lapisan stratosfer. Hebatnya, Blackbird mampu terbang dengan kecepatan tersebut selama berjam-jam. Antara tahun 1967 hingga 68, pesawat A-12 dan SR-71 pertama kali dikerahkan untuk memata-matai wilayah Asia, di antaranya Kamboja, Korea Utara, dan Vietnam, dalam operasi yang diberi kode nama Black Shield. Operasi ini terbilang sukses karena mereka lolos dari 800 lebih surface-to-air missile. Namun pesawat mata-mata ini tidak pernah secara resmi terbang ke wilayah udara Soviet. Karena jika sampai tertembak oleh rudal Uni Soviet seperti U-2, akan menjadi bencana besar bagi AS.
Sebagai gantinya, SR-71 terbang di sepanjang perbatasan Uni Soviet. Mereka menggunakan side-looking radar dan kamera untuk mengintip ratusan kilometer ke wilayah Soviet. Hasilnya ini membuat Soviet frustasi. Selama bertahun-tahun, Blackbird terbukti berhasil melakukan pengintaian tanpa terdeteksi radar maupun terkena rudal musuh. Hingga tahun 80-an muncul generasi baru pengganti MiG-25 Foxbat, yakni MiG-Yan MiG-31 yang resmi berkeliaran menjaga langit Soviet. Pesawat tempur pencegat supersonik ini dilengkapi dengan radar canggih dan rudal jarak jauh R-33. Kehadiran MiG-31 tentu ini menimbulkan ancaman baru. Ditambah, Soviet juga berhasil mengembangkan generasi terbaru surface-to-air missile. Namun, ancaman terbesar bagi Blackbird bukanlah rudal atau jet tempur, melainkan Blackbird itu sendiri. Tidak ada Blackbird yang pernah hilang sebelumnya dalam misi apapun. Tetapi lebih dari sepertiga dari total 50 Blackbird yang dibangun hancur dalam kecelakaan. Selain itu, pengoperasian pesawat ini sangat mahal. Per satu pesawat dapat menguras anggaran sekitar $300 juta setiap tahun dari anggaran pertahanan Amerika Serikat. Bahkan mereka juga menyiapkan armada pengisi bahan bakar udara khusus, pasukan pendukung dan pemeliharaan hanya untuk memastikan pesawat ini siap untuk misi. Adanya kemajuan teknologi drone dan satelit untuk mengirimkan data pengawasan secara real-time membuat kegunaan dari SR-71 ini dipertanyakan. Ditambah adanya politik dan pertikaian mengenai anggaran pertahanan pada akhir tahun 80-an juga menjadi sebab SR-71 tidak dipertimbangkan lagi. Blackbird secara resmi pensiun pada tahun 98 dengan 2 pesawat dikirim ke NASA untuk pengujian. Teknologi di balik A-12 dan SR-71 telah berusia lebih dari setengah abad, namun kehebatan dan teknologinya masih diperbincangkan hingga hari ini. Keduanya menjadi inspirasi untuk masa depan di dunia penerbangan. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.